Cie, Anies dekati NU, upaya lepaskan diri dari stigma radikal, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Anies ini gubernur aktif, warganya sedang kebanjiran tapi Anies justru keluyuran sibuk cari dukungan ke daerah-daerah yang lain untuk ambisi pribadi. Ironis dan bikin miris. Jika pimpin DKI Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan tak becus, lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden? Anies tahu betul sejarah Pilgub di DKI Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikan. Anies dibantu FPI dan kawan-kawannya, belakangan FPI sudah jadi ormas terlarang. Maka dengan demikian Anies jenis tokoh yang hanya menggunakan kekuatan tertentu untuk raih kekuasaan, meski bertentangan dengan keragaman sekalipun. Kini kelompok FPI sudah ompong, pentolan masuk penjara. Kalau toh ada masa reuni itu hanya gebiar saja. Dan sekarang Anies berusaha cari jalan memutar. Lagi pula kalau kembali dekat-dekat mereka maka bisa makin tergerus reputasinya. Dan sedata mungkin gandeng mereka secara vulgar mungkin di balik layar. Mayoritas rakyat Indonesia sudah muak dengan ex-FPI dan yang berafiliasi dengan kelompok ini. Terlebih di beberapa tempat yang lalu, sempat heboh aparat menemukan bahan untuk membuat bom di markas mereka dan yang terlibat sampai saat ini mendekam di penjara. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kala FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies itu tidak main-main. Dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi, mereka di wilayah masing-masing Anies justru lakukan sebaliknya. Mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Meskipun warga DKI Jakarta saat ini megap-megap karena bencana sekalipun tak dia pedulikan. Baginya yang penting panggungnya jangan sampai redup. Survei Litbang Kompas dan Poltreking bulan Oktober 2021 dikutip dari kompas.id. Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah itu memiliki persentase yang sama, yaitu 13,9%. Dengan hasil ini, Prabowo dan Ganjar sama-sama menduduki posisi pertama dan kedua dalam survei Capres untuk pemilu 2024. Lantas bagaimana dengan Anies? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki peringkat ketiga dengan persentase 9,6%. Sejumlah pihak mengatakan elektabilitas Anies tak ada pergerakan. Sedang dari Poltreking beda lagi. Dalam simulasi 15 nama terdapat 3 calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10%, yaitu Ganjar Pranowo 22,9%, Prabowo Subianto 20%, dan Anies Baswedan 13,5%. Nama-nama lain angka elektabilitasnya belum menembus angka 10%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021. Nah, maka tak mengherankan jika Anies Baswedan sebetulnya bukan tokoh yang memiliki bargaining kuat di 2024. Ia masih kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo. Maka tidak salah jika kemudian ia lebih memilih meninggalkan warga DKI Jakarta yang sedang kesusahan karena kebanjiran dan lebih memilih berusaha menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Apalagi wilayah Jawa Timur kekuatan Anies terbilang tak moncer. Di Jawa Timur, nama Ganjar Pranowo jauh lebih bersinar lalu disusul dengan nama Prabowo Subianto. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies, kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya, kaum Nahdliyin atau NU sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya itu tak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tidak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe. Karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedang, upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cuma lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebak. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut Anies? Demikian, salam. Mungkin ada tujuan lain Anies tampil di acara Lapor Pak, ditulis oleh Hardi di siwar.com. Ada satu hal yang bisa kita petik dari tampilnya Anies sebagai bintang tamu dalam acara komedi Lapor Pak. Yang menjadi headline saat itu adalah segmen Kiki Saputri merosting Anies mengenai berbagai masalah yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinannya.
tapi tidak diketahui secara pasti apakah Anies meminta tampil di sana atau tim acara yang mengundang Anies. Tapi itu tidak masalah, karena ada satu hal yang menurut saya menjadi andalan Anies untuk membangun citra politik yang baru. Kiki Saputri memang terkenal jago roasting. Beberapa pejabat publik dan anggota dewan pernah menjadi objek roastingnya. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, kata Kiki Saputri membuka roasting. Kalau menyapa Pak Anies tidak bisa sama. Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Kalau sama Pak Anies, beda. Pak Anies, Formula E apa kabar? Kata Kiki Saputri. Tapi Pak Anies, ini saya nggak setuju karena banyak yang menghujat. Di mata masyarakat, Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Banjir, Pak Anies salah. Banjir, Pak Anies salah. Sampai Pak Anies kesel dan beliau buat statement, banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu, Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Lanjutnya. Lalu Kiki Saputri membahas tentang pembangunan stadion termegah di Jakarta, yaitu JIS. Pak, kenapa Bapak bisa membangun stadion megah, tapi kenapa nggak bisa membangun kepercayaan masyarakat? Tanyanya. Pak, sebenarnya saya buat ini panjang banget, bisa 1 jam, tapi nggak saya selesaikan, sama seperti program Bapak yang nggak selesai, kata Kiki Saputri menutup roastingnya. Di acara tersebut, Anies tidak tampak tersinggung dengan apa yang dilontarkan oleh Kiki. Ya iyalah, roasting ini beda dengan kritik yang dilontarkan masyarakat umum. Roasting biasanya sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi objek. Dalam hal ini, Anies pasti sudah setuju dengan topik roasting, makanya Anies tidak mempermasalahkan. Acaranya keren dari awal sampai akhir, seru melihat para pemain serius bersiap sebelum acara. Lalu jago dan luas berimprovisasi saat syuting berjalan, termasuk dari Kiki yang reputasi roastingnya sudah terkenal. Untung saya datang pakai baju pemadam, jadi tahan panas, lanjutkan berkarya, kata Anies di Instagram. Seperti yang saya katakan tadi, tidak diketahui apakah Anies yang menawarkan diri jadi bintang tamu acara atau tim yang mengundang Anies. Tapi ini sepertinya menjadi alat Anies untuk memperbaiki citra dirinya. Pertama, Anies pontang-panting karena masalah Formula E apalagi saat ini sedang diusut KPK pula. Sedikit banyak, panggung politiknya rusak, makanya dia merasa butuh alternatif lain. Diundang atau menawarkan diri tampil di acara Lapor Pak, Anies mungkin menilai ada peluang. Kalau dilihat tema roasting dan reaksinya, besar kemungkinan ada narasi yang ingin disampaikan, yakni Anies tidak anti kritik. Karena kita tahu sebagian masyarakat merasa kebebasan berpendapat agak ketat jika menyenggol pemerintah. Kita tidak perlu munafik dan naif mengatakan itu terjadi. Memang banyak yang merasa seperti itu. Anies mungkin mengambil sudut narasi ini sebagai sosok yang siap dikritik tanpa reaktif, berbeda dengan sikap pemerintah yang diyakini sebagian orang. Anies ini lihai memposisikan sosok yang berbeda dengan pihak-pihak lain. Anies dan Ahok adalah contohnya. Anies selalu tampil beda dengan Ahok, dengan ucapan, sikap, dan kebijakan yang kadang tidak masuk akal. Anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Syarif menilai kesediaan Anies di roasting oleh Kiki Saputri memperlihatkan bahwa Anies bukan sosok pemimpin yang anti kritik. Terlepas dari acara tersebut disetting atau tidak, Syarif mengatakan pemimpin memang harus siap dipuji maupun dicaci. Justru tidak anti kritik. Justru kritik itu bisa menjadi masukan. Kritik bisa menjadi masukan apalagi disampaikan dengan bentuk menghibur. Itu yang menurut saya, kita jarang menemukan kritik yang menghibur gitu ya, kata Syarif. Itu kan menunjukkan seorang pemimpin kan lepas dari persoalan apakah itu dibentuk seperti apa itu, tapi pemimpin itu kan harus siap menghadapi 2 hal sekaligus, dipuji dan dicaci, katanya lagi. Orang ini saja bisa melihat angle itu kan? Anies seolah ingin semua orang tahu bahwa inilah